Selamat sore, Pak Wilmina Sombolayu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teori struktur pasar. Nah, saya sendiri adalah Katrin Natalia Trinajaya dari kelas Akuntansi D. Nomor sambung saya itu 1913095 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Atmajaya Makassar. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Wil karena telah mempercayakan tugas ini kepada kami. Nah, yang pertama ini dari teori struktur pasar, saya akan membahas tentang pasar output. Apa sih pasar output itu? Pasar output adalah pertemuan antara permintaan output dan penawaran output. Pada sisi permintaan, pasar output mempunyai ciri-ciri yang sama, yaitu bahwa permintaan pasar adalah penjumlahan dari permintaan konsumen yang jumlahnya banyak sekali. Namun, tidak hanya sisi permintaan, ada juga sisi penawaran. Sisi penawaran itu adalah jumlah penjual yang bervariasi, mulai dari yang paling banyak sampai yang sedikit, dan bahkan ada yang hanya terdiri dari satu penjual saja. Berdasarkan jumlah penjualnya, struktur pasar output pun dibagi menjadi 4, yaitu pasar persaingan sempurna atau perfect competitive market, yang kedua pasar monopoli, yang ketiga pasar persaingan monopolistik, dan yang keempat pasar oligopoli. Dan juga pada pasar oligopoli saya akan membahas tentang pasar duopoli. Pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli masuk dalam pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competitive market. Selanjutnya kita akan masuk pada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar dengan jumlah penjualnya yang sangat banyak dan memiliki struktur pasar yang paling ideal. Mengapa? Karena struktur pasar ini dapat menjamin berlangsungnya aktivitas produksi dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Nah, berdasarkan pengertian dari pasar persaingan sempurna, ada juga asumsi yang saya artikan sebagai ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna ini. Ada 8, yaitu yang pertama, terdapat sangat banyak penjual dan pembeli. Seperti dalam pengertiannya, kita ketahui bahwa pasar persaingan sempurna itu terdapat sangat banyak penjual dan juga pembeli untuk melengkapinya. Yang kedua, produk yang dihasilkan oleh produsen itu adalah homogen. Homogen di sini maksudnya produk-produk mereka itu sama. Yang ketiga, setiap produsen bertindak sebagai pengambil harga atau price taker, di mana mereka yang menentukan harga untuk produknya. Yang keempat, perusahaan-perusahaan bebas untuk masuk maupun keluar. Maksudnya ini perusahaan dapat dengan bebas untuk beraktivitas dalam pasar persaingan sempurna ini. Tidak ada aturan yang mengenai pada mereka. Yang kelima itu memaksimalkan keuntungan atau profit. Nah, ini merupakan tujuan utama dari pasar persaingan sempurna, yaitu untuk memaksimalkan keuntungan atau profit. Yang keenam, tidak ada regulasi dari pemerintah. Nah, ini dimaksudkan bahwa pemerintah tidak ada campur tangan dalam pasar persaingan sempurna ini. Mereka tidak memberi subsidi atau tarif. Yang ketujuh, mobilitas faktor-faktor produksi sempurna. Dan yang kedelapan, pengetahuan sempurna atau perfect knowledge. Nah, di sini dimaksudkan bahwa setiap penjual maupun pembeli harus mengetahui semua tentang pasar persaingan sempurna. Maksudnya tentang barang-barang, produk-produk mereka. Dan mereka tahu apa yang akan terjadi di masa depan dan bisa untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan agar di masa yang akan datang lebih baik lagi. Nah, dari ciri-ciri itu dapat kita katakan bahwa akan ada equilibrium atau keseimbangan yang dapat dicapai. Ada 2, yaitu equilibrium produsen dan equilibrium pasar atau industri. Equilibrium produsen dapat dicapai pada saat perusahaan mencapai keuntungan yang maksimum. Sedangkan equilibrium pasar atau industri tidak hanya dengan syarat itu, tetapi ia memiliki 2 syarat, yaitu yang pertama, semua perusahaan harus berada dalam posisi yang equilibrium, dalam posisi keseimbangan. Yang kedua, jumlah produk semua perusahaan tersebut sama dengan jumlah permintaan semua konsumen. Selanjutnya, saya akan bahas tentang suatu perusahaan akan mencapai keuntungan yang maksimum dengan kondisi equilibrium ketika mencapai keuntungan maksimum yang ditandai dengan P. Keuntungan atau P itu didefinisikan sebagai perbedaan antara total cost dan total revenue.
Sehingga dapat ditulis bahwa P sama dengan total revenue dikurang dengan total cost, atau keuntungan maksimum sama dengan pendapatan total dikurang dengan biaya total. Nah, dari equilibrium perusahaan secara grafis ini dapat ditunjukkan melalui dua pendekatan, yaitu dengan menggunakan pendekatan total revenue dan total cost, dan yang kedua menggunakan pendekatan marginal revenue dan marginal cost. Nah, yang pertama saya akan bahas tentang menggunakan pendekatan total revenue dan total cost. Dari gambar di sebelah kiri saya ini, kurva total revenue adalah suatu garis lurus yang menunjukkan bahwa harga output itu adalah konstan, di mana pada pasar persaingan sempurna ini kita menganggap P itu adalah konstan, dan ini adalah equilibrium jangka pendek. Produsen di sini berperan sebagai price taker atau pengambil harga seperti dalam ciri-cirinya tadi, dan dapat menjual setiap outputnya pada harga pasar yang berlaku dengan total revenue yang naik secara proporsional dengan volume penjualannya. Slope kurva total revenue adalah marginal revenue sendiri. Marginal revenue ini dikatakan konstan sama seperti harga pasar karena semua unit output dijual pada harga yang sama. Nah, di antara titik A dan titik B, disitulah keuntungan maksimum dicapai. Dengan demikian, marginal revenue dapat dikatakan sama dengan average revenue atau pendapatan rata-rata yang disimbolkan dengan PQ. Ini dia PQ. Perusahaan mencapai keuntungan maksimum pada penjualan output QE di mana jarak vertikal antara kurva total revenue dan kurva total cost paling lebar. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar, bahwa jarak antara keuntungan maksimum dari titik A di titik B itu berada pada jarak yang paling lebar, sehingga disitulah dapat ditentukan bahwa telah mencapai keuntungan yang maksimum dan equilibrium. Tetapi jika penjualan output berada di bawahnya atau di atasnya, maka keuntungan yang dicapai tidak maksimum. Memang menguntungkan, tetapi belum mencapai keadaan yang maksimum. Dan juga jika penjualan berada di bawah QA atau di sebelah kiri titik A dan berada di atas QB atau di sebelah kanan titik B, maka perusahaan mengalami kerugian, bukan lagi menguntungkannya tetapi mengalami kerugian. Nah, ini dia selanjutnya dengan menggunakan pendekatan marginal revenue dan marginal cost. Dalam persaingan sempurna, kurva permintaan juga adalah kurva average revenue dan kurva marginal revenue. Kurva marginal cost memotong kurva average total cost pada titik terendahnya, seperti bab sebelumnya, bahwa marginal cost itu selalu memotong titik terendah average total cost atau biaya total rata-rata pada titik minimumnya. Perusahaan mencapai keuntungan yang maksimum pada tingkat penjualannya jika dikatakan bahwa marginal revenue sama dengan marginal cost, yaitu terletak pada titik E. Titik E ini disinilah mencapai keseimbangan di mana marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, di titik E ini kurva marginal cost akan memotong kurva marginal revenue. Di sebelah kiri titik E, yaitu E apostrophe atau E1 yang saya katakan, belum mencapai keuntungan yang maksimum. Mengapa? Karena setiap unit penjualan outputnya ini masih memberikan keuntungan yang lebih tinggi dari marginal cost-nya. Nah, di sebelah kanan QE, yaitu Q, biaya setiap tambahan unit output lebih tinggi dari penerimaan yang diperoleh dari penjualannya, sehingga total keuntungan pun berkurang dan akhirnya mengalami kerugian. Jadi dia harus pas di titik E untuk mencapai keuntungan yang maksimum. Ini dia titik E-nya. Dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa jika marginal cost lebih kecil daripada marginal revenue, total keuntungan belum mencapai maksimum dan disinilah perusahaan harus meningkatkan outputnya. Tapi yang kedua ini, jika marginal cost lebih besar daripada marginal revenue, maka tingkat keuntungannya menjadi menurun dan akhirnya perusahaan harus menghentikan produksinya. Dan inilah syarat yang terutama, yaitu bahwa jika marginal cost sama dengan marginal revenue, maka tingkat keuntungan maksimumnya telah dicapai, dan ini merupakan dalam jangka pendek. Pada titik E1, di mana syarat marginal revenue sama dengan marginal cost terpenuhi, tetapi perusahaan tidak dalam kondisi yang equilibrium.
Nah, maka dari itu syarat itu belum terpenuhi secara menyeluruh bahwa ini dia sudah mencapai equilibrium. Belum. Keuntungan maksimum itu akan tercapai jika slope marginal cost-nya lebih besar daripada slope marginal revenue. Nah, di sini dijelaskan mengapa slope marginal cost harus lebih besar daripada slope marginal revenue. Karena slope marginal cost itu adalah slope positif yang sama dengan slope penawaran di mana bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Dan slope marginal revenue sama dengan 0, makanya dari itu digambarkan sebagai garis yang horizontal. Seperti pada gambar 7.2 ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat untuk mencapai keuntungan yang maksimum dalam kondisi equilibrium yaitu yang pertama, marginal cost harus sama dengan marginal revenue, dan yang kedua, slope marginal cost harus lebih besar daripada slope marginal revenue. Dalam kenyataan suatu perusahaan, dalam kondisi equilibrium tidak berarti harus selalu menerima keuntungan, meskipun ia sudah mencapai keadaannya equilibrium. Apakah perusahaan akan menerima keuntungan atau mengalami kerugian itu bergantung pada average total cost-nya atau biaya total rata-ratanya. Jika average total cost atau biaya total rata-rata berada di bawah tingkat harga equilibrium, seperti pada gambar 7.3, di mana kurva short average total cost itu berada di bawah titik E, maka perusahaan akan mencapai keuntungannya atau disebut dengan excess profit. Tetapi jika kurva average total cost-nya berada di atas titik equilibrium atau titik E, maka perusahaan akan mengalami kerugian, bukan mendapatkan keuntungan, tetapi akan berkurang dan lama-lama mengalami kerugian. Karena berada, digambarkan seperti gambar 74, bahwa kurva short average total cost-nya berada di titik E. Dalam kasus ini, perusahaan hanya akan meneruskan produksinya jika masih mampu untuk menutup biaya variabelnya. Tetapi, perusahaan pun menghentikan produksinya ketika perusahaan mengalami kerugian yang minimum. Titik di mana perusahaan menutup biaya variabelnya disebut dengan closing down point, yang disebut dengan titik di mana perusahaan menghentikan produksinya, seperti gambar 7.5, di mana ada kurva short average variable cost atau biaya variabel rata-rata karena perusahaan telah menutup biaya variabelnya. Maka dari itu harus ada pengaruh di mana average variable cost ini akan menyinggung garis PW. Nah, di closing down point ini ditandai dengan huruf W seperti dalam gambar 7.5. Dan ada yang mengatakan bahwa jika harga turun di bawah PW, yaitu antara 0 dan PW, maka perusahaan tidak dapat menutup biaya variabelnya, tetapi harus menutup perusahaannya dan lebih baik. Selanjutnya saya akan masuk dalam kurva penawaran perusahaan dan industri. Kurva penawaran perusahaan juga adalah kurva marginal cost yang naik dan terletak di atas average variable cost. Seperti dalam gambar 7.5, kurva penawaran adalah kurva short marginal cost atau biaya marginal yang dimulai dari titik W ke arah kanan dan di bawah harga PW, output yang ditawarkan perusahaan adalah 0. Kurva short marginal cost menunjukkan volume output yang dipilih oleh produsen untuk setiap tingkat harga. Jadi, short marginal cost atau biaya marginal ini dikatakan sama dengan kurva penawaran perusahaan. Nah, ini dia kurva penawaran perusahaan terhadap kurva penawaran pasar industri. Kurva penawaran perusahaan A dan B dapat dikatakan sebagai penawaran pasar industri jika kurva penawaran pasar industri adalah penjumlahan horizontal dari kurva-kurva penawaran perusahaan, yaitu terdiri dari kurva penawaran perusahaan A dan kurva penawaran perusahaan B. Seperti dalam gambar 7.6 ini, bahwa 7.6C itu merupakan penjumlahan dari kurva A dan kurva B. Nah, sekarang kita akan masuk dalam equilibrium pasar yang terjadi bila volume output yang ditawarkan seluruh produsen di pasar sama dengan volume output yang dibutuhkan oleh seluruh konsumen.
Kondisi ini secara grafis ditunjukkan oleh titik perpotongan antara kurva penawaran pasar dengan kurva permintaan pasar. Kurva permintaan pasar seperti pada gambar 7.7a dan kurva penawaran untuk perusahaan yang ditunjukkan dalam 7.b. Di mana terbentuk harga pasar dan kemudian para produsen pun menyesuaikan tingkat produksinya dengan harga tersebut. Dari sini dapat dikatakan bahwa dari equilibrium pasar akan menjadi harga pasar, kemudian timbullah kurva permintaan perusahaan dan akhirnya perusahaan pun mencapai keadaan yang equilibrium. Equilibrium jangka panjang. Equilibrium jangka panjang untuk perusahaan persaingan sempurna atau pasar persaingan sempurna ini memungkinkan adanya perluasan atau pengecilan kapasitas produksi dan juga akan masuknya perusahaan-perusahaan baru ke dalam pasar ini. Kedua faktor tersebut akan mempengaruhi adanya penambahan atau pengurangan volume output yang ditawarkan pasar. Perusahaan yang telah ada akan menambahkan kapasitas produksi dan perusahaan baru, dan perusahaan baru itu akan masuk ke dalam pasar apabila mendapat keuntungan atau excess profit. Keuntungan ini diperoleh apabila harga berlaku dalam jangka pendek melebihi biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost yang disimbolkan dengan LAC. Jadi dengan syarat jika P lebih besar daripada long run average cost, maka perusahaan yang ada akan memperluas kapasitas produksinya dan perusahaan-perusahaan baru pun akan masuk ke dalam pasar itu. Di mana keadaan ini sangat menguntungkan. Nah, seperti dalam gambar ini, ada gambar untuk yang pasar dengan perusahaan, di mana adanya perluasan kapasitas produksi dan pendirian pabrik akan menyebabkan bertambahnya volume output yang ditawarkan di pasar dan selanjutnya menyebabkan harga turun. Hal ini secara grafis ditandai dengan bergesernya kurva penawaran pasar ke kanan, yaitu kurva S akan bergeser ke kanan menjadi S1, dan bila harga turun sampai pada tingkat P sama dengan long run average cost, maka tidak ada lagi insentif bagi perusahaan untuk menambah kapasitas produksinya, maupun perusahaan baru yang untuk membangun pabrik. Karena pada saat ini tidak ada keuntungan yang lebih, mereka tidak mendapatkan excess profit. Yang ada hanya keuntungan normal, di mana keuntungan yang sudah termasuk dihitung dalam long run average cost. Jadi keuntungan normal ini diperoleh pada tingkat output di mana P sama dengan long run average cost atau biaya total rata-rata pada jangka panjang. Dengan demikian, kondisi di mana P sama dengan LAC, tidak ada lagi penambahan kapasitas output atau produksi dan juga pendirian pabrik baru. Dapat dijelaskan bahwa prosesnya itu mula-mula harga pasar ditentukan oleh equilibrium jangka pendek, di mana adanya perpotongan antara kurva S dan kurva D yang menghasilkan harga pasar. Nah, yang pertama itu pada harga ini ada keuntungan yang lebih, atau kita menerima excess profit karena P lebih besar daripada long run average cost. Yang kedua, adanya penambahan kapasitas produksi dan pendirian pabrik baru sehingga penawaran output di pasar pun menjadi naik. Yang ketiga, S akan bergeser ke kanan menjadi S1 seperti sebelumnya saya jelaskan. Yang keempat, harga akan turun menjadi P1 seperti dalam gambar untuk pasar dan perusahaan, di mana P dari P1 menuju P, yang artinya P itu menurunkan menjadi P1. Yang kelima, P1 sama dengan LAC, baik pasar maupun perusahaan dalam kondisi equilibrium jangka panjang, di mana terlihat bahwa kurva LAC akan menyinggung kurva P1. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pasar yang kedua, yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli ini adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual, tidak ada substitusi produk yang mirip, atau bisa dikatakan tidak ada substitusi produk homogen, dan terdapat hambatan untuk masuk ke pasar tersebut. Tidak segampang pasar persaingan sempurna, yang secara dapat dikatakan bahwa penjual dan pembeli itu bebas. Nah, ini dia ciri-ciri dari pasar monopoli, yaitu hanya ada satu penjual, tidak ada produk substitusi yang mirip, atau tidak ada produk yang homogen, terdapat hambatan untuk masuk ke pasar, dan yang keempat berperan sebagai penentu harga atau price setter. Pada pasar persaingan sempurna, ia berperan sebagai price taker, tapi di pasar monopoli ia berperan sebagai price setter atau penentu harga.
Nah, mengapa ada pasar monopoli? Ini dia faktor-faktornya. Yang pertama, memiliki bahan mentah yang strategis. Yang kedua, hak paten atas produk atau proses produksi. Yang ketiga, terdapat skala ekonomis. Dan yang keempat, pemberian hak monopoli dan pemerintah. Nah, selanjutnya saya akan masuk dalam hubungan antara permintaan, total revenue, dan marginal revenue. Permintaan pada pasar monopoli digambarkan seperti gambar 7.9a dan 7.9b, di mana 7.9a memperlihatkan permintaan monopoli, sedangkan 7.9b memperlihatkan permintaan pasar bersaing. Karena produsen monopoli adalah satu-satunya produsen di dalam pasar, maka kurva permintaan yang dihadapi juga adalah kurva permintaan pasar, dan merupakan nilai penjualan rata-ratanya. Kurva permintaan pasar biasanya menurun dari kiri atas ke kanan bawah, atau berselop negatif, yang berarti bahwa produsen dapat mempengaruhi harga pasar dengan cara menjual barang produksinya lebih sedikit atau lebih banyak. Nah, untuk mencapai keuntungan yang maksimum, perusahaan monopoli selain harus menentukan jumlah barang yang dijual, mereka juga harus menentukan harga jualnya. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna seperti gambar 7.9b bahwa digambarkan sebagai garis yang horizontal, kurva permintaan itu digambarkan sebagai garis horizontal. Di mana karena pada awalnya persaingan sempurna ini dianggap bahwa P itu adalah konstan, berbeda dengan dalam pasar monopoli. Perbedaan permintaan antara perusahaan monopoli dan perusahaan persaingan ini, bahwa dalam monopoli keseimbangan perusahaan juga adalah keseimbangan pasar. Nah, pada gambar 7.9a, pengusaha monopoli dapat menentukan harga sesuai dengan jumlah produk yang mereka jual. Tetapi pada 7.9b, pengusaha bersaing untuk menentukan harga jualnya. Dari yang saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan secara matematis bahwa pada perusahaan monopoli akan berlaku rumus yaitu P sama dengan fungsi dari Q, dan Q adalah fungsi dari P. Tetapi untuk dalam perusahaan bersaing sempurna, akan berlaku bahwa Q sama dengan fungsi dari P, tetapi P bukanlah fungsi dari Q. Mengapa? Karena tadi P dianggap adalah konstan. Nah, P di sini adalah harga, sedangkan Q adalah jumlah produk yang dihasilkan dan dijual. Pada rumus pertama menunjukkan bahwa pada perusahaan monopoli, jumlah produk yang dihasilkan dapat ditentukan oleh harga jual, dan sebaliknya harga jual juga dapat ditentukan oleh jumlah produk yang mereka jual atau hasilkan. Tetapi dalam rumus yang kedua, menunjukkan bahwa ada perusahaan bersaing baik bersaing murni maupun bersaing secara sempurna. Nah, jumlah barang yang dihasilkan ditentukan oleh harga jual, tetapi harga jual ini tidak dapat ditentukan oleh jumlah produk yang dihasilkan. Selanjutnya saya akan masuk dalam nilai produk penjualan total atau total revenue, atau yang biasa kita sebut dengan pendapatan total. Nilai produk penjualan total revenue perusahaan bersaing berupa garis lurus yang miring dari kiri bawah ke kanan atas seperti pada kurva penawaran yang berselop positif. Karena setiap penambahan jumlah produk yang dihasilkan akan selalu memperbesar total revenue. Sedangkan total revenue pada perusahaan monopoli berbentuk parabola atau seperti huruf U yang terbalik. Ini mengapa berbentuk parabola? Karena setiap penambahan jumlah produk yang dihasilkan tidak selalu memperbesar total revenue, melainkan akan membesar sampai pada titik yang maksimum. Kemudian ketika mencapai titik maksimum, ia akan turun secara terus-menerus sampai ke titik 0. Jika jumlah produk terus ditambah, maka total revenue pun juga akan melewati garis 0 dan dapat dikatakan bahwa ia mencapai kondisi negatif. Secara matematis dapat disimpulkan bahwa perbedaan itu pula dijelaskan dalam pasar monopoli. Total revenue sama dengan price dikali quantity atau P dikali Q, di mana P ini adalah harga jual dan Q adalah jumlah produk yang ingin dijual. Karena sebelumnya secara matematis dikatakan bahwa Q sama dengan fungsi dari P dan P sama dengan fungsi dari Q, maka total revenue dipengaruhi oleh harga jual dan jumlah produk. Apabila Q bertambah besar, maka P bertambah kecil. Ia berbanding terbalik, sehingga total revenue tidak selalu bertambah besar, tetapi dapat bertambah kecil hingga 0 dan akhirnya menjadi negatif.
Oleh karena itu, makanya mengapa total revenue ini berbentuk parabola. Nah, ini dia contohnya secara matematis, bahwa fungsi Q diberikan 25 kurang 1/4 P. Dan karena P disebutkan bahwa P adalah fungsi dari Q, maka kita ubah menjadi P sama dengan 100 kurang 4 Q, di mana kita kali 4 kedua ruas, dan didapatkan bahwa P sama dengan 100 kurang 4 Q. Apabila nilai P dalam persamaan B dimasukkan dalam persamaan 3, yaitu total revenue sama dengan P kali Q. Dan P sudah diketahui bahwa 100 kurang 4 Q, di mana Q tetap dianggap sebagai Q, maka akan didapatkan 100 Q kurang 4 Q pangkat 2. Dengan demikian, terbukti bahwa persamaan 3 yaitu total revenue sama dengan P kali Q merupakan fungsi pangkat 2, sehingga menghasilkan total revenue yang berbentuk parabola atau U terbalik. Nah, pada perusahaan bersaing, total revenue dikatakan sama dengan PQ, di mana P adalah konstan seperti sebelumnya saya jelaskan, maka total revenue hanya ditentukan oleh jumlah produk yang dihasilkan. Yang berarti bahwa semakin banyak jumlah produk yang dijual, maka semakin banyak total revenue, sehingga kurvanya berupa garis lurus yang berslop positif, dari kiri bawah ke kanan atas. Selanjutnya kita masuk dalam nilai penjualan produk rata-rata dan nilai penjualan marginal. Pada gambar 7.11a ini, yang menjelaskan tentang perusahaan monopoli, kurva nilai penjualan rata-rata average revenue-nya sama dengan kurva permintaan D, di mana juga kurva marginal revenue ini berdiri sendiri. Maka dari itu kurvanya berbentuk dari kiri atas ke kanan bawah, di mana sama dengan kurva permintaan, makanya dibilang bahwa average revenue sama dengan kurva permintaan. Dan juga kurva marginal revenue, tetapi ia ini berada dari P terhadap Q1. Dalam kasus kurva permintaan dan marginal revenue yang bersifat linear, maka permintaan akan menurun secara monoton dan marginal revenue akan lebih kecil dari harga setiap jumlah penjualan atau Q yang lebih besar daripada 0. Tingkat penurunan marginal revenue ini adalah 2 kali dari tingkat penurunan harga. Nah, pada gambar 11b dikatakan bahwa dalam perusahaan bersaing itu kurva average revenue, kurva marginal revenue, kurva permintaan adalah sama dengan harga pasar yang berlaku, maka dari itu digambarkan sebagai garis yang horizontal karena mereka sama saja. Kurva average revenue, marginal revenue, dan permintaan itu berada di titik yang sama. Ini dia hubungan antara marginal revenue dan elastisitas permintaan, di mana dapat kita simpulkan dari grafiknya, yaitu jika E lebih besar daripada 1, maka marginalnya bersifat positif. Yang kedua, jika E sama dengan 1, maka marginal revenue itu adalah 0. Dan yang ketiga, jika E lebih kecil daripada 1, maka marginal revenue-nya adalah negatif. Selanjutnya kita masuk dalam keseimbangan atau memaksimumkan keuntungan monopoli jangka pendek. Nah, analisis keuntungan yang dapat dilakukan untuk menentukan maksimum keuntungan ini adalah dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan total revenue dan pendekatan total cost, dan yang kedua adalah pendekatan marginal revenue terhadap marginal cost. Yang pertama tentang pendekatan total revenue total cost, di mana total cost berada di atas total revenue, yang berarti bahwa biaya total melebihi nilai penjual total, sehingga perusahaan pun akan mengalami kerugian. Dengan kata lain, keuntungan hanya diperoleh antara titik A dan B, di mana ada perbedaan yang lebih lebar. Dan yang kedua, keuntungan maksimum dicapai ketika pengusaha memproduksi dan menjual produknya pada tingkat di mana marginal revenue sama dengan marginal cost. Maka dari itu akan ada pendekatan marginal revenue terhadap marginal cost, di mana persamaannya itu MR sama dengan MC. Dan disitulah tercapai keuntungan pada perusahaan monopoli. Keuntungan yang maksimum dalam kondisi keseimbangan atau equilibrium pada perusahaan monopoli. Syarat ini pun juga berlaku dalam perusahaan bersaing, namun karena pada perusahaan bersaing berlaku bahwa ketentuannya adalah MR sama dengan AR sama dengan P, atau harga seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa berada di satu titik, makanya digambarkan sebagai garis yang horizontal, maka syarat tercapainya suatu keseimbangan yaitu MC sama dengan P atau marginal cost sama dengan harga.
Nah, yang ketiga, saya tambahkan bahwa pendekatan matematis. Dalam pendekatan matematis, keuntungan yang digambarkan sebagai P adalah nilai penjualan total atau total revenue yang dikurangi dengan biaya total atau total cost, di mana marginal revenue kurang marginal cost sama dengan 0, sehingga dikatakan bahwa marginal revenue sama dengan marginal cost. Dan syarat ini pun yang menggambarkan tercapainya keuntungan maksimum dalam posisi equilibrium untuk perusahaan monopoli. Selanjutnya, keseimbangan jangka panjang dalam perusahaan monopoli. Pada perusahaan bersaing dalam jangka panjang hanya memperoleh keuntungan yang normal, di mana harga produk sama dengan biaya total rata-rata minimum. Tetapi dalam jangka panjang perusahaan monopoli akan mencapai keadaan keseimbangan pada saat memproduksi dan menjual produk sebanyak Q2 terhadap P2 dan biaya total rata-ratanya adalah C2. Nah, yang ketiga, kita akan masuk dalam pasar persaingan monopolistik. Pasar yang berada di antara dua jenis bentuk pasar, yaitu persaingan sempurna dan monopoli yang bersifat ekstrem. Suatu pasar di mana terdapat banyak produsen atau penjual yang menghasilkan dan menjual produk mereka dengan berbeda coraknya, atau bersifat heterogen. Ini dia ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistik, yaitu yang pertama, terdapat banyak penjual, produknya tidak homogen atau bersifat heterogen karena ia berbeda-beda, tidak sama. Yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuatan untuk mempengaruhi harga, bukan sebagai penentu atau pengambil, tetapi mereka mempunyai sedikit kepentingan atau kekuatan dalam mengambil harga. Yang keempat, masuk ke dalam industri atau pasar relatif mudah. Tidak sulit seperti pasar monopoli, tetapi tidak segampang pasar persaingan sempurna. Dan persaingan promosi penjualannya aktif, sangat aktif. Di sini akan saya jelaskan tentang keseimbangan jangka pendek untuk pasar monopolistik. Analisis pada perusahaan persaingan monopolistik sama dengan analisis pada perusahaan monopoli, di mana jika kurva average total cost berada di bawah titik E, tetapi di sini berada di antara marginal revenue dan kurva permintaan, maka akan memperoleh keuntungan, perusahaan itu memperoleh keuntungan. Tetapi seperti dalam gambar 7.16b, perusahaan akan mengalami kerugian jika kurva average total cost-nya atau biaya total rata-ratanya berada di atas titik E, atau seperti digambarkan bahwa berada di atas kurva permintaan dan juga kurva marginal revenue. Bedanya, permintaan yang dihadapi oleh perusahaan monopoli adalah seluruh permintaan pasar, sedangkan perusahaan monopolistik adalah hanya sebagian dari permintaan pasar. Selanjutnya saya akan masuk dalam keseimbangan jangka panjang untuk perusahaan monopolistik. Memperoleh keuntungan di atas normal ditunjukkan dalam kurva 7.16a yang mengundang masuknya perusahaan-perusahaan baru ke dalam pasar itu, dan mengakibatkan setiap perusahaan pun akan menghadapi permintaan yang lebih sedikit pada berbagai tingkat harga. Dan ini dapat diartikan bahwa masuknya perusahaan baru itu mengakibatkan kurva permintaan dan tentunya juga kurva marginal revenue perusahaan persaingan monopolistik akan bergeser ke arah kiri. Masuknya perusahaan-perusahaan baru pun akan berlangsung terus, secara terus-menerus, sehingga perusahaan hanya dapat menerima keuntungan yang normal. Jadi dalam jangka panjang, perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik itu hanya menerima keuntungan yang normal, sama seperti perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Gambar 7.17 ini adalah keseimbangan jangka panjang, di mana kurva average total cost menyinggung garis kurva permintaan dan kurva marginal cost selalu memotong di titik terendah kurva average total cost. PL yang menunjukkan adalah sama dengan biaya total rata-rata average atau average total cost, berarti bahwa perusahaan memperoleh keuntungan yang normal. Sifat perusahaan persaingan monopolistik ketika memperoleh keuntungan normal berbeda dengan sifat perusahaan persaingan sempurna yang juga memperoleh keuntungan yang normal pada saat jangka panjang. Perbedaan ini yaitu yang pertama, harga jual produk dan biaya produksi pada perusahaan persaingan monopolistik itu lebih tinggi dibanding pada perusahaan persaingan sempurna. Jadi di sini dikatakan bahwa perusahaan monopolistik itu lebih unggul dalam harga jual dan biaya produksinya.
Yang kedua, kegiatan produksi pada perusahaan persaingan monopolistik belum mencapai tingkat yang optimal. Tingkat produksi dengan biaya per unitnya adalah yang paling rendah. Yang keempat, saya masuk dalam pasar oligopoli, tetapi saya juga akan menjelaskan tentang pasar duopoli. Pasar ini juga menjual produk yang berbeda atau bersifat heterogen. Nah, yang pertama pasar duopoli. Pasar duopoli ini sendiri adalah dasar dari pasar oligopoli. Ada dua teori yang dapat dikatakan dalam pasar duopoli. Yang pertama itu teori duopoli Cournot, dan yang kedua adalah teori kink demand curve atau kurva permintaan yang patah. Yang pertama saya akan bahas tentang teori duopoli Cournot, di mana teori pasar duopoli ini pertama kali dikemukakan oleh ekonom Prancis yang bernama Anthony Augustin Cournot pada tahun 1838 dalam karangannya yang berjudul Research into the Mathematical Principles of the Theory of Wealth, di mana teori Cournot ini banyak dikritik oleh ahli-ahli ekonomi, terutama tentang asumsinya karena dianggap sangat tidak masuk akal. Tetapi akhirnya muncullah Bertrand Edgeworth yang juga telah membuat teori duopoli ini dapat dianggap sebagai penyempurnaan teori duopoli Cournot. Nah, dalam teori ini membahas tentang ada dua pengusaha duopoli yang menghasilkan produk yang homogen. Asumsi pokok yang digunakan adalah pada waktu pengusaha duopoli memaksimumkan keuntungannya, jumlah produk yang dihasilkan oleh pesaingnya itu tidak tergantung dari jumlah produk yang dihasilkan oleh pengusaha yang pertama. Nah, yang kedua kita masuk dalam teori kink demand curve atau kurva permintaan yang patah. Ada 3 yang mendasari, yaitu harga pasar yang memuaskan bagi kedua pengusaha duopoli telah terbentuk, misalnya P. Yang kedua, apabila salah satu pengusaha duopoli menurunkan harganya, pengusaha pesaingnya juga akan menurunkan harga pasar dan tidak kehilangan pembeli. Tetapi yang ketiga, apabila salah satu perusahaan duopoli menaikkan harganya, maka pengusaha pesaingnya itu akan tetap mengikuti harga sebelumnya dan tidak akan menaikkan harganya agar para pembeli lari ke dia atau berpindah kepada pengusaha yang tidak menaikkan harga ini. Nah, teori ini pun mengasumsikan bahwa kurva permintaan bagi pengusaha duopoli merupakan kurva permintaan yang patah atau kink demand curve. Keadaan ini pun menyebabkan harga pada pasar oligopoli biasanya tidak mudah untuk berubah. Selanjutnya saya masuk dalam pasar oligopoli. Ada 2 teori pokok dalam analisis pasar oligopoli. Yang pertama, antara suatu pengusaha dengan pengusaha lainnya di dalam melakukan kegiatannya tidak terdapat suatu ikatan tertentu. Dan yang kedua, antara pengusaha yang ada dalam pasar oligopoli ada ikatan, menjalin suatu ikatan atau collusion. Tetapi ada ikatan yang sempurna dan ada ikatan yang tidak sempurna, atau perfect collusion dan imperfect collusion. Yang pertama kita masuk dalam tidak adanya ikatan antar pengusaha. Akibat dari bebasnya masing-masing pengusaha dalam menentukan kebijakannya, terutama kebijakan harga dan produksi, maka timbullah perang harga antara sesama pengusaha oligopoli tersebut. Akhirnya dari perang harga ini akan membuat kehancuran bagi beberapa pengusaha tertentu, sampai di mana kemampuan pengusaha oligopoli dalam perang harga ini sangat bergantung pada produk yang dihasilkan dengan biaya produksinya. Apabila produk dalam pasar oligopoli adalah homogen atau sama dan dianggap sebagai oligopoli murni, maka tiap-tiap pengusaha hanya akan turut dalam perang harga sampai batas keuntungan normal. Tetapi jika produk yang dihasilkan ini tidak homogen atau bersifat heterogen atau itu berbeda, maka pengusaha akan turut dalam perang harga sampai pada tingkat harga di mana biaya rata-rata average cost-nya sama dengan nilai penjualan rata-ratanya. Seperti dalam gambar yang 7.21a yang menggambarkan oligopoli murni, di mana kurva AC akan dipotong oleh titik terendah. Kurva AC itu akan dipotong oleh marginal cost. Dan pada gambar 7.21b yang menjelaskan tentang oligopoli yang dibedakan atau oligopoli yang bersifat heterogen,
di mana kurva C akan menyinggung kurva permintaan atau D, dan kurva marginal cost akan memotong kurva average cost, tetapi bukan pada titik terendahnya, karena pada titik terendah kurva average cost itu menyinggung kurva D. Dan ada juga kurva marginal revenue. Ini dia grafiknya yang bisa kita lihat. Nah, yang kedua itu penggabungan atau adanya ikatan antar perusahaan. Yang pertama saya akan masuk dalam penggabungan sempurna. Teori ini mengasumsikan bahwa masing-masing pengusaha oligopoli merupakan bagian dari suatu industri. Dengan kata lain, semua perusahaan oligopoli akan menggabungkan dirinya secara sempurna menjadi suatu perusahaan besar yang biasanya disebut, contohnya itu kartel. Dengan demikian, kartel merupakan perusahaan monopoli murni yang terdiri dari anggota-anggota beberapa perusahaan oligopoli. Atas dasar prinsip dari monopoli ini, maka permintaan kartel adalah permintaan pasar. Sedangkan biaya marginalnya atau MC atau marginal cost merupakan jumlah marginal cost seluruh perusahaan oligopoli yang tergabung dalam kartel itu. Berdasarkan dalil keuntungan pada perusahaan monopoli, yaitu marginal cost sama dengan marginal revenue, maka dapat ditentukan bahwa jumlah dan harga penjualan produk kartel memberikan keuntungan yang maksimum. Harga penjualan kartel juga merupakan harga penjualan bagi masing-masing perusahaan oligopoli yang tergabung dalam kartel tersebut. Ada contoh untuk penggabungan sempurna ikatan perusahaan, yaitu misalnya ada 3 perusahaan oligopoli yang memproduksikan produk homogen. Ketiga perusahaan tersebut tergabung dalam suatu kartel, di mana permintaan pasar terhadap produk kartel tersebut adalah Q sama dengan 1000 kurang setengah P. Telah diberikan bahwa Q sama dengan 1000 kurang setengah P, dan fungsi-fungsi biaya masing-masing perusahaan telah diberikan, di mana C1 yang dari perusahaan pertama yaitu 50 kurang 300 Q1 ditambah 10 Q1 pangkat 2, yang kedua 25 kurang 100 Q pangkat 2, kurang 100 Q2 tambah 3/4 Q pangkat 2, dan yang ketiga, biaya ketiga atau C3 adalah 75 kurang 300 Q3 ditambah dengan 11/4 Q3 pangkat 2. Nah, dan di sini timbul pertanyaan. Yang pertama itu berapakah harga penjualan produk Q di pasar, dan yang kedua, berapa jumlah produk yang harus dihasilkan oleh masing-masing perusahaan oligopoli tersebut dalam kartel. Nah, akhirnya dapat solusinya, yaitu di mana telah disebutkan bahwa Q sama dengan 1000 kurang setengah P. Dan kita dapat ubah seperti contoh sebelumnya, bahwa P sama dengan 2000 kurang 2Q, di mana kita kali 2 untuk kedua ruasnya, untuk menyederhanakan setengah P agar menjadi P. Dan didapatkanlah P sama dengan 2000 kurang 2Q. Total revenue kartel yang dirumuskan dengan P kali Q atau price kali quantity, di mana P sudah diketahui bahwa 2000 kurang 2Q dan Q adalah tetap Q, maka akan didapatkan total revenue-nya yaitu 2000 Q dikurang dengan 2Q pangkat 2. Kemudian untuk mencari marginal kartelnya didapatkan dari turunan, di mana 2000 kurang Q atau total revenue kartel tadi diturunkan menjadi 2000 kurang 4Q. Karena dalam dalilnya dikatakan bahwa Q itu sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3, maka dapat kita katakan bahwa dalam marginal revenue kartel, 2000 kurang 4Q tadi, kita gambarkan dengan Q kita ubah menjadi Q1 tambah Q2 tambah Q3. Dan didapatlah 2000 kurang 4Q1 kurang 4Q2 kurang 4Q3. Dalam marginal cost, sama seperti marginal revenue, bahwa kita akan menurunkannya, tetapi dari fungsi C terhadap fungsi Q, yaitu marginal cost yang pertama didapatkan turunannya adalah 20 Q1 karena 10 Q1 pangkat 2 tadi jika diturunkan menjadi 20 Q1 dikurang dengan 300, marginal cost 2 jika diturunkan mendapat 7,5 Q2 kurang 100, dan marginal cost 3 jika diturunkan dari fungsi C3 tadi didapatkan 22,5 Q3 kurang 300. Nah, di samping saya ini, bahwa marginal revenue sama dengan marginal 1, sama dengan marginal 2, dan sama dengan marginal 3 sesuai dengan dalil. Nah,
Yang pertama, kita anggap bahwa marginal cost 1 sama dengan marginal cost 2. Sebelumnya, marginal cost 1 yaitu 20 Q1 kurang 300 disamakan dengan 7,5 Q2 kurang 100. Di mana kita mendapatkan 20 Q1 sama dengan 7,5 Q2 ditambah dengan 200. Sehingga Q1 pun kita dapatkan bahwa 3/1 sama dengan Q1 sama dengan 3/8 Q2 ditambah 10. Dan yang kedua, kita samakan antara MC2 dan MC3, yaitu 7,5 Q2 kurang 100 sama dengan 22,5 Q3 kurang 300. Di mana 22,5 Q3 sama dengan 7,5 Q2 tambah 200, sehingga kita mendapatkan Q3 dalam bentuk Q2, yaitu 1/3 Q2 tambah 88/9. Nah, dari persamaan antara yang persamaan ke-7 di mana MC1 sama dengan MC2 dan persamaan ke-8 yaitu MC2 sama dengan MC3 akan dimasukkan dalam persamaan 3 di mana MR sama dengan 2000 kurang 4Q1, 4Q2 dan 4Q3. Sehingga didapatkan bahwa 2000 kurang 4 yang Q1-nya tadi 3/8 Q2 tambah 10 kurang 4Q2 kurang 4 Q3 di mana Q3-nya telah diubah menjadi 1/3 Q2 tambah 88/9 dan didapatkanlah 1924 4/9 kurang 6 5/6 Q2. Karena marginal revenue dikatakan sama dengan marginal cost, maka marginal revenue saya samakan dengan marginal cost 2 di mana marginal revenue tadi 1924 4/9 kurang 6 5/6 Q2 disamakan dengan 7,5 Q2 dikurang 100. Maka didapatkan Q2-nya yaitu 14/3 Q2 sama dengan 2024 4/9 dan Q2-nya didapatkan 141,24. Jadi kita sudah dapat Q2 141,24. Dan untuk mencari Q1-nya dapat dikatakan bahwa 8 3/8 Q2 ditambah 10 atau 8 3/8 dalam kurung Q2-nya itu 141,24 ditambah 10 mendapatkan 62,96. Nah, Q3 ini dapat diperoleh dari 62,9 Q3-nya dapat diperoleh dari 1/3 Q2 ditambah 88/9 menghasilkan 1/3 kali 141,24 tambah 88/9 dan hasilnya adalah 56,74. Karena Q sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3, maka Q1 tadi 62,94, 6, ditambah 141,24 ditambah 56,74, maka didapatkan Q totalnya adalah 260,94. Dan P, seperti pertanyaan pertama, dapat kita peroleh dari P sama dengan 2000 kurang 2Q. Dan Q-nya adalah 260,94, sehingga P adalah 2000 kurang 2 kali 260,94, dan didapatkanlah P adalah 1478,12 rupiah. Nah, jadi kesimpulan dari contoh soal ini, yang pertama, harga penjualan produk kartel adalah 1478,12 rupiah per satuannya. Dan yang kedua adalah jumlah produk yang dihasilkan dari masing-masing perusahaan, di mana Q1 adalah 62,96 satuan, Q2 adalah 141,24 satuan, dan Q3 adalah 56,74 satuan, di mana Q total kita dapatkan adalah 260,94. Yang kedua, dari ikatan antar perusahaan, ada penggabungan yang tidak sempurna. Teori ini menggunakan asumsi bahwa di antara perusahaan oligopoli yang menghasilkan produk yang homogen akan menggabungkan diri secara diam-diam dan tidak membentuk kartel seperti yang dibahas pada penggabungan sempurna. Tetapi penggabungan ini dinamakan dengan penggabungan tidak sempurna atau imperfect collusion, di mana keadaan pasar oligopoli dapat dijelaskan bahwa antara pasar yang tergabung dalam pasar oligopoli ini, salah satunya secara tidak langsung ditunjuk sebagai perusahaan yang menentukan harga atau price leader. Perusahaan yang menjadi pemimpin umumnya adalah perusahaan yang terbesar, baik dalam hal modal maupun pemasaran produknya. Oleh karena itu, perusahaan pemimpin ini akan menentukan kapasitas produksinya seperti perusahaan monopoli murni. Tetapi karena produknya tidak memenuhi permintaan pasar, maka sisa permintaan pasar tersebut diserahkan kepada perusahaan oligopoli dan
akan dianggap sebagai pengikut atau follower. Nah, ini dia contoh dari penggabungan tidak sempurna. Ada 3 perusahaan oligopoli yang menghasilkan produk homogen atau produk yang sama. Perusahaan pertama bertindak sebagai pemimpin dan perusahaan kedua juga ketiga akan bertindak sebagai pengikut atau follower, di mana didapatkan fungsi permintaan dan fungsi biayanya diberikan, yaitu DM atau fungsi permintaan sama dengan Q sama dengan 1000 kurang 5P. Untuk fungsi biaya pertama atau C1, 1000 kurang 10 Q, 1, C2, 150 Q2 kurang 0,5 Q2 pangkat 2 tambah 25, dan C3, 200 Q3 kurang Q3 pangkat 2 tambah 50, di mana Q adalah jumlah produk permintaan pasar dan C adalah biaya total dari masing-masing perusahaan. Dan pertanyaan yang ditanyakan dari soal ini adalah, berapa kapasitas produksi masing-masing perusahaan, baik perusahaan 1, 2, ataupun 3, dan yang kedua, berapa harga jual di pasar tersebut, jumlah produk yang dijual di pasar itu berapa. Nah, ini dia penjelasannya. Seperti soal sebelumnya, bahwa marginal cost itu didapat dari penurunan atau turunan yang diturunkan dari fungsi C1 terhadap Q1, di mana didapatkan sama dengan 10. Karena fungsi C1 adalah 1000 kurang 10 Q1, maka turunannya yang akan didapatkan adalah 10 dan disamakan sebagai marginal revenue 1. Marginal cost 2 didapatkan dari turunan C2 terhadap fungsi Q2, di mana didapatkan bahwa marginal cost 2 sama dengan 150 kurang Q2 sama dengan P, dan Q2 dapat dikatakan sama dengan 150 kurang P. Marginal cost 3 atau turunan dari C3 terhadap fungsi Q3 didapatkan 200 kurang 2 Q3 sama dengan P, di mana Q3-nya jika disederhanakan akan didapat 100 kurang 0,5 P. Nah, ketika Q2 ditambah Q3 akan menghasilkan 250 kurang 1,5 P dan dikatakan atau kita anggap sebagai QF, di mana Q1 dapat diperoleh dari Q dikurang QF, yaitu 1000 kurang 5P kurang 250 dalam kurang 1,5 P didapatkan 750 kurang 3,5 P, di mana P-nya dapat kita peroleh dari 750 kurang Q1 per 3,5 itu adalah P, masih dalam bentuk variabel. Total revenue 1 akan didapat dari rumusnya Q1 kali P, di mana P-nya sudah didapatkan bahwa 750 kurang Q1 per 3,5, sehingga total revenue satunya adalah 750 Q1 per 3,5 dikurang dengan 1/3,5 Q1 pangkat 2, di mana marginal revenue 1 merupakan turunan dari total revenue 1, yaitu 750 per 3,5 dikurang dengan 2 per 3,5 Q1. Mengapa 2 per 3,5? Karena 1/3,5 dikali 2 dari turunannya, maka didapatkanlah 2 per 3,5 Q1. Nah, disinilah marginal revenue 1 disamakan dengan marginal cost 1, seperti dalam dalil sebelumnya perusahaan-perusahaan monopoli atau perusahaan oligopoli. Maka rumusnya didapatkan bahwa marginal revenue 1 yang tadi didapatkan 10 sama dengan 750 per 3,5 kurang 2 per 3,5 Q1, di mana Q1-nya akan didapatkan 375 kurang 17,5 sama dengan 357,5. Dan P, di mana P tadi 750 kurang Q1 per 3,5 akan didapatkan 750 kurang 357,5, karena Q1-nya telah didapatkan per dengan 3,5, maka P-nya akan didapatkan Rp112,14. Jadi untuk mencari Q2, Q3, dan Q, maka didapatkan bahwa Q2 yang tadinya adalah 150 kurang P, yaitu 150 kurang 112,14 sama dengan 37,86, dan Q3 didapatkan 100 kurang 0,5 P, P-nya dimasukkan, dan akan mendapatkan hasil 43,93, dan Q yang sebelumnya dikatakan bahwa Q adalah 1000 kurang 5P, ya.
atau fungsi dari permintaan itu sama dengan Q sama dengan 1000 kurang 5P, di mana P-nya diganti dengan 112,14 dan mendapatkan hasil 439,3. Jadi kesimpulannya dari contoh soal yang tadi, bahwa dari hasil perhitungannya terpecahkan bahwa pertanyaan pertama, berapakah jumlah produksi dari perusahaan-perusahaan oligopoli itu? Yang pertama, perusahaan pertama yang berperan sebagai pemimpin akan mendapatkan 357,5 satuan. Dan untuk yang kedua, sebagai pengikutnya, yaitu perusahaan kedua, didapatkan 37,86. Dan untuk Q3, 43,93 satuan. Yang kedua, kita dapatkan harga penjualan atau harga pasar, di mana P sama dengan 112,14 rupiah. Dan yang ketiga, jumlah produk yang ditawarkan di pasar, yaitu Q sama dengan 439,3 satuan. Dari pembahasan yang telah dilakukan di atas, menyangkut kebijakan pasar oligopoli jangka pendek. Untuk jangka panjangnya, masing-masing perusahaan oligopoli harus menjalankan kapasitas produksi dengan keuntungan yang normal saja. Dengan demikian akan menghambat perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar. Sekian dari presentasi saya tentang teori struktur pasar. Terima kasih atas perhatian dari Pak W. Alminus. Kurang lebihnya mohon dimaafkan atau ada keributan. Terima kasih atas tugasnya.